Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita hari ini akan berbicara tentang perpuluhan. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang menolak persembahan perpuluhan atau persembahan persepuluhan itu dijalankan pada zaman ini. Oleh karena berbagai macam alasan. Ada yang beralasan bahwa hukum memberikan persembahan perpuluhan itu hanya berlaku mutlak bagi bangsa Israel saja. Selain bangsa Israel, bagi orang-orang yang tidak setuju ini, selain bangsa Israel tidak boleh atau tidak wajib untuk menjalankannya. Maka kita yang berbangsa lain ini tidak wajib untuk memberikan persembahan perpuluhan. Ada juga yang menganggap bahwa persembahan perpuluhan itu diberikan dari hasil tanah, hasil orang menanam, hasil peternakan itu yang diberikan. Sedangkan hasil dari bekerja lalu mendapatkan gaji, uang itu tidak boleh dan tidak ada aturannya. Mereka mengatakan seperti itu. Tetapi yang mau kita membahas adalah alasan mereka yang tidak setuju, orang asing atau bangsa lain tidak boleh memberikan persembahan perpuluhan. Nah, pertanyaannya, apakah benar orang lain atau bangsa lain tidak boleh memberikan persembahan perpuluhan? Saya memang setuju kalau orang atau bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah Yahweh atau kepada Allah Tritunggal, kalau kita orang Kristen yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu tidak perlu memberikan persembahan perpuluhan. Artinya begini, yang umat Islam, yang umat Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya tidak wajib atau tidak boleh memberikan persembahan perpuluhan. Tapi kalau engkau dan saya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, meskipun kita bangsa Indonesia, apakah tidak boleh kita memberikan persembahan perpuluhan? Nah, itu kita akan melihat di dalam Alkitab. Oleh karena orang-orang yang tidak setuju persembahan perpuluhan dijalankan pada zaman ini, mereka beranggapan bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku bagi orang Israel saja. Artinya bahwa perjanjian lama itu hanya untuk orang Israel saja. Jadi untuk apa persembahan perpuluhan itu dijalankan oleh bangsa-bangsa yang sudah percaya Tuhan Yesus atau umat Kristen saat ini? Nah, maka kita akan melihat apa kata Alkitab. Tapi sebelumnya kita melihat siapa saja sih yang tidak setuju persembahan perpuluhan tetap dijalankan hingga saat ini. Yang pertama itu John Owen dan juga William Hendrickson, C.H. Spurgeon, dan masih banyak lagi hamba Tuhan. Bahkan ada banyak hamba Tuhan yang zaman ini juga mereka tidak setuju persembahan perpuluhan itu tetap ada di dalam gereja Tuhan. Nah, ini orang-orang, ini John Owen, William Hendrickson bukan orang-orang yang tak terpelajar. Mereka adalah orang-orang hebat, teolog-teolog hebat, tetapi mereka masuk golongan yang tidak setuju akan adanya persembahan perpuluhan sampai saat ini, apalagi dijalankan oleh bangsa-bangsa yang bukan umat Israel jasmani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kita tidak boleh kecewa karena ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang juga setuju dan mereka mengakui bahwa Alkitab berbicara kepada orang-orang lain atau bangsa lain yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang percaya kepada Allah Yahweh, Bapa Surgawi, itu juga boleh memberikan persembahan perpuluhan atau 1/10. Siapa saja mereka yang setuju? Ada R.C. Sproul, ada A.W. Pink, John Calvin, Gary North, dan masih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang juga ada sampai saat ini. Mereka setuju bahwa persembahan perpuluhan tetap dijalankan. Nah, kita akan memikirkan mengapa persembahan perpuluhan
tidak boleh dijalankan oleh bangsa-bangsa lain yang menurut orang-orang yang menolak persembahan perpuluhan dijalankan sampai saat ini. Apakah benar persembahan perpuluhan itu hanya dijalankan atau wajib dijalankan oleh orang yang berdarah Yahudi atau Israel saja? Nah, kita lihat di dalam kisah Naaman, dalam bukan kisah para rasul, 2 Raja-Raja 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Raja-Raja 5 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi, akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Jadi Naaman ini tidak mau memberikan persembahan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah lain kecuali Allah Yahweh. Jadi ketika dia disembuhkan oleh Elisa, Nabi Elisa, dia menjadi orang yang percaya. Meskipun dia bukan bangsa Israel, tapi dia mau menjalankan persembahan 1/10 atau perpuluhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan orang-orang yang menganggap bahwa hukum Taurat tidak wajib dijalankan oleh bangsa-bangsa lain, itu juga salah. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain yang hidup atau diam bersama orang Israel itu wajib hukumnya untuk mentaati hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu wajib bagi siapa saja yang tinggal di antara orang Israel. Apalagi yang mau ikut menyembah Allah Yahweh, yang mau percaya kepada Allah Yahweh, mereka wajib untuk menjalankan hukum Taurat. Nah, bukankah persepuluhan itu termasuk dalam golongan perjanjian lama dan termasuk juga di bagian hukum Taurat? Nah, itu juga termasuk. Nah, kita baca di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu." Jadi orang asing pun harus menjalankan perintah Tuhan. Mereka tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat. Artinya mereka mentaati segala perintah Tuhan. Nah, kalau mereka mau harus mentaati segala firman Tuhan, perintah Tuhan, berarti perintah Tuhan yang satu ini, persembahan perpuluhan, mereka juga harus mentaatinya. Mereka harus mentaati semua perintah Tuhan, tidak bisa sedikit-sedikit. Nah, kita juga bisa melihatnya di dalam Keluaran pasal 12 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-49. Firman Tuhan berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia." Jadi setelah menyunat dia baru boleh memakan Paskah. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kau patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu, tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Nah, ia boleh mendekat
bertekad untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Jadi yang menetap di tengah-tengah orang Israel itu wajib hukumnya untuk mentaati segala perintah Tuhan, termasuk perpuluhan, termasuk persembahan perpuluhan. Itu wajib hukumnya. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi di dalam Matius pasal 23 ayat 23 berbunyi demikian. Nah, kita membaca untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan menegur keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Begini bunyi firman Tuhan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi menurut Tuhan Yesus, orang Israel atau orang-orang Farisi ini menjalankan hukum yang satu, tetapi mereka mengabaikan hukum yang lain. Nah, menurut Tuhan Yesus, kamu harus menjalankan hukum yang satu, tapi kamu gak boleh mengabaikan hukum yang lain. Gak boleh mengabaikan hukum yang lain. Harus menjalankan satu, menjalankan juga yang lain. Semuanya harus dijalankan bersama-sama. Tidak bisa satu diabaikan, satu dijalankan. Jadi persepuluhan ini dijalankan karena memberikan keuntungan bagi orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Nah, ada juga hamba Tuhan saat ini juga, karena perpuluhan itu menguntungkan dia dan juga para pelayan, maka dia tekankan sekali perpuluhan, tetapi dia mengabaikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Itu yang salah. Sehingga apa? Di dalam gereja selalu memperkaya pendetanya, karena perpuluhan terus mengalir lalu pendetanya menjadi kaya, sedangkan jemaatnya itu makin susah hidupnya, makin miskin hidupnya. Nah, ini yang seringkali salah. Karena apa? Perpuluhan diberikan ke rumah Tuhan tidak hanya untuk pendeta, tetapi juga untuk para pelayan dan juga untuk janda-janda miskin yang usianya 60 tahun ke atas, yang sudah tidak bisa bekerja lagi ataupun sudah tidak bisa menikah lagi. Oleh karena Alkitab menyarankan supaya janda-janda yang masih muda harus kawin lagi, menikah lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perpuluhan itu tetap dilakukan, tetap dijalankan. Dan juga yang terpenting dari perpuluhan itu ada, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Itu juga harus dinyatakan, dijalankan di dalam gereja. Kita harus setia, kita juga harus punya belas kasihan kepada jemaat-jemaat yang berkekurangan, yang tidak mampu. Jangan sampai jemaat dituntut memberikan persembahan perpuluhan, lalu memperkaya hamba Tuhan, tetapi jemaat yang miskin, yang tidak punya apa-apa, kita para hamba Tuhan abaikan. Tidak boleh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya bahwa bangsa-bangsa lain boleh memberikan persembahan perpuluhan, asal bangsa-bangsa yang lain, bangsa kafir itu sudah tidak kafir lagi, sudah percaya kepada Yahweh, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia wajib hukumnya untuk memberikan persembahan perpuluhan. Ya, apa yang ada padanya, apa yang dia miliki, apa yang dia hasilkan, baik itu hasil dari tanah, baik itu juga dia bekerja kepada orang lain lalu merupakan uang, itu pun boleh diberikan kepada gereja Tuhan. Nah, kita akan membahas ini untuk sesi selanjutnya lagi. Untuk hari ini kita tahu dan yakin percaya bahwa perpuluhan itu juga berlaku bagi bangsa lain, asal bangsa itu sudah percaya kepada
Tuhan Yesus. Sudah menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat, dia menjadi orang yang punya kewajiban untuk memberikan persembahan perpuluhan. Nah, kewajiban ini juga jangan dikatakan dipaksakan, tetapi itu dari kerinduannya, seperti seorang Naaman yang tahu betul bahwa dia telah disembuhkan oleh Tuhan, dia telah diselamatkan oleh Tuhan, dia punya kerinduan. Dia tidak mau memberikan persembahan kepada ilah-ilah lain atau yang bukan Tuhan, tetapi dia mau memberikan persembahan perpuluhan itu kepada Tuhan saja. Dan itu sangat bermanfaat, itu berguna bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka yang melayani Tuhan, baik itu pendeta, para pelayan, worship leader, singer, liturgos, pemain musik, mereka yang menyambut tamu, semuanya. Mereka yang membersihkan gereja itu sangat-sangat berguna bagi mereka. Sehingga pelayanan boleh dijalankan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan tetaplah memberikan persembahan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati.